2 minggu yang lalu kita telah mempelajari aturan pembulatan. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita berhitung dengan angka-angka penting. Berhitung dengan angka-angka penting ini ada 3. Pertama, penjumlahan dan pengurangan. Kedua, perkalian dan pembagian. Ketiga, pemangkatan dan penarikan akar. Sekarang kita masuk pertama, penjumlahan dan pengurangan. Pada penjumlahan dan pengurangan hanya boleh menuliskan satu angka taksiran. Jadi boleh kita lihat contohnya di sini. Penjumlahan dan pengurangan. Pertama contoh penjumlahan 34,56 ditambah 2,23. Kita jumlahkan ke bawah. 6 tambah 3 9, 5 tambah 2 7, 4 tambah 2 6, 3 tambah 0 3. Jadi hasilnya 36,79. Di sini angka pastinya 36, angka taksirannya 79. Dikatakan di atas, pada penjumlahan dan pengurangan hanya boleh menuliskan satu angka taksiran. Sementara hasilnya di sini 2 angka taksiran. Ini harus kita bulatkan menjadi satu angka taksiran. Ini di ujungnya angka 9. Ingat aturan pembulatan yang Ibu terangkan 2 minggu yang lalu. Angka 9 ini di atas angka 5. Apabila dia lebih dari 5, dibulatkan ke atas. Apabila kurang dari 5, dihilangkan atau ditiadakan. Karena ini lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Di sebelah kirinya ditambah 1 menjadi 36,8. Itu contoh dari penjumlahan. Sekarang kita masuk ke contoh pengurangan. 87,63 dikurang 5,12. Kita kurangkan 3 kurang 2 1, 6 kurang 1 5, 7 kurang 5 2, 8 ini kurang 0 tetap 8. Jadi hasilnya 82,51. Di sini terdiri dia dari 4 angka penting, 1 2 3 4. Angka pastinya dia 82, angka taksirannya dia 51. Ingat kembali, penjumlahan dan pengurangan hanya boleh menuliskan satu angka taksiran. Di sini angka taksirannya ada 2, 51. Dia hanya boleh satu angka taksiran. Berarti kita lihat angka yang di ujung. Ini angkanya angka 1, di bawah 5. Berarti kalau dia di bawah 5, cenderung dihilangkan atau ditiadakan. Maka angka 1 ini dihilangkan, dia menjadi 82,5. Kita masuk yang kedua, perkalian dan pembagian. Di perkalian dan pembagian, banyaknya angka penting dari hasil perkalian dan pembagian sama dengan banyaknya angka penting yang paling sedikit dari salah satu faktor
perkalian atau pembagian tersebut. Diingat ya nak ya. Di sini dikatakan banyak angka penting yang paling sedikit. Ingat. Kita masuk contohnya. Contoh pertama, 4,35 dikali 5,2. Kita lihat 4,35 ini ada 3 angka pentingnya. Mana dia angka pentingnya? 1, 2, 3. Dikali 5,2. Berapa angka pentingnya di 5,2 ini? Ada 2. 1, 2. Kita kalikan, hasilnya 22,62. 4 angka penting. Dikatakan tadi di atas, mana angka terkecil, itulah hasilnya. Di sini ada 3, ada 2. Tentu yang paling kecil 2. Nanti hasilnya harus 2 angka penting. Sementara hasilnya di sini 4 angka penting. 4 angka penting ini kita bulatkan dengan mengingat aturan pembulatan 2 minggu yang lalu. Kita bulatkan dulu dari ujung sampai nanti dia 2 angka penting, karena ini tadi yang paling terkecil. 2 dia di bawah 5, cenderung dihilangkan. 22,6. 6 dia di atas angka 5, berarti cenderung dinaikkan atau dibulatkan ke atas. Jadi 6 ini kita tambahlah 1 di depannya karena dia lebih dari 5. Maka kalau dia ditambah 1 di depan, 2 tambah 1 menjadi 3. Hasilnya 23. Dia harus 2 angka penting karena di sini itulah yang paling kecil. Sekarang contoh berikutnya. 56,78. Di sini ada 4 angka penting. 1, 2, 3, 4. Dikali 4,5. 4,5 ini 2 angka pentingnya. 1, 2. Nanti ini faktor perkaliannya ada 2. Mana yang paling kecil, itulah hasilnya. Berarti nanti hasilnya harus 2 angka penting. Karena inilah yang paling kecil. Kita kalikan, hasilnya 255,51. Ini ada 5 angka pentingnya. Mana dia? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang 5 angka penting ini kita bulatkanlah dia menjadi 4 dulu ya. Menjadi 4, dia nanti 255,5. Setelah dia 4, kita bulatkan lagi menjadi 3. Ini dia angka 5. Ingat aturan pembulatan. Kalau tepat angka 5, lihat angka di depannya. Kalau ganjil tambah 1. Kalau dia genap cenderung dihilangkan. Karena di depan angka 5 ini angka ganjil, cenderung ditambah 1. Berarti di sini nanti kita tambah 1 menjadi 256. 256 ini nanti itu masih 3 angka penting. 256 dia 3 angka penting. Dia mau 2 angka penting. Kita bulatkanlah 256 tadi. Karena 6 angka terakhir cenderung nanti di depan ditambah 1 menjadi 260. Karena tadi 256, 6 ini dibulatkan ke atas, jadi 5 tambah 1, 260. Dia 3 angka penting. Bagaimana dia supaya 2 angka penting? Kita perkecil lagi dengan tidak menghilangkan nilainya. Ingat ya, tadi 260 berarti dalam ratusan. Dengan tidak menghilangkan nilainya, artinya nilainya harus sama. Kalau ratusan dari atas ke bawah juga ratusan. Kita buat 260
tadi menjadi dua angka penting, yaitu 26 kali 10. Di sini 10 ini bilangan berpangkat, tidak dihitung angka penting. Makanya Ibu buat dua angka penting. Yang mana duanya itu? 1, 2. Ini tidak dihitung angka penting. Tetapi nilainya tetap sama seperti di atas. 26 kali 10, 260. Kita masuk lagi ke pembagian. 345 itu 3 angka pentingnya. 1, 2, 3. Dibagi 25. 2 angka pentingnya. 1, 2. Hasilnya nanti dari yang terkecil, ini ada 3, ada 2, berarti yang terkecil 2. Nanti hasilnya harus 2 angka penting. Ternyata hasil pembagiannya 3 angka penting, 13,8. Kita buat menjadi 2 angka penting dengan mengingat aturan pembulatan. Lihat selalu angka yang di ujung, ini 8. 8 di atas 5. Cenderung yang di depannya ditambah 1 atau dibulatkan ke atas. Jadi ini menjadi 14, 2 angka penting. Jadi hasil 345 dibagi 25, hasilnya 14. Itulah menurut aturan angka penting. Contoh berikutnya 98,24. Ini ada 4 angka pentingnya. 1, 2, 3, 4. Dibagi 12. 12 ini 2 angka pentingnya. 1, 2. Kita lihat lagi faktornya, ada 4, ada 2. Mana yang terkecil, itulah hasilnya. Berarti nanti hasilnya harus 2 angka penting. Ternyata hasilnya 8,187. Ini 4 angka penting. Ini kita buat menjadi 3 angka penting dulu. Kita bulatkan terus sampai nanti dapat 2 angka penting. Kita bulatkan, kita lihat angka di ujungnya 7. 7 ini di atas 5. Cenderung yang di depan ditambah 1 menjadi 8,19 nanti. 8,19 masih 3 angka penting. Kita lihat lagi yang di ujungnya 9. 9 itu di atas 5, cenderung di depannya tambah 1. Berarti menjadi 8,2. Inilah hasilnya dari 98,24 bagi 12. Hasilnya 8,2. Itu menurut aturan angka penting. Kita masuk yang ketiga, pemangkatan dan penarikan akar. Di sini dikatakan banyaknya angka penting dari hasil pemangkatan atau penarikan akar sama dengan banyaknya angka penting yang dipangkatkan atau ditarik akarnya itu. Contohnya 2,5 kuadrat. Jadi katakan di situ dia banyaknya angka penting sesuai dengan angka penting yang dipangkatkan atau ditarik akar. Karena di sini 2,5 kuadrat, 2,5 ini 2 angka penting, berarti hasilnya nanti harus 2 angka penting. Kita lihat 2,5 kuadrat artinya 2,5 kali 2,5. Hasilnya itu 6,25. Ini 3 angka penting, 1, 2, 3. Kita bulatkan menjadi 2 angka penting. Lihat angka selalu yang di ujungnya 5. Pas 5, kalau pas 5 aturan pembulatannya, lihat angka yang di depan.
Kalau dia ganjil dibulatkan ke atas, kalau dia genap cenderung dihilangkan. Karena di depan angka 5 dia angka 2 bilangan genap, berarti yang 5 ini cenderung dihilangkan. Makanya hasilnya menjadi 6,2. 2 angka penting. Jadi inilah hasil dari 2,5 kuadrat. Contoh kedua, akar 36. 36 ini 2 angka pentingnya. Hasilnya itu 6. Ternyata hasilnya 1 angka penting. Tadi dikatakan di atas, banyaknya angka penting yang dipangkatkan atau yang ditarik akarnya itu. Berarti hasilnya harus 2 angka penting. Ternyata hasilnya 1. Bagaimana kita rubah menjadi 2 dengan tidak menghilangkan nilainya? Dia kita tambah menjadi 6,0. 0 ini dihitung angka penting. Jadi ini 2 angka penting. 6 dan 0. Di sini nilainya tidak berubah. 6 sama dengan 6,0. Hanya penulisannya aja berbeda. Kalau 6 dia 1 angka penting, kalau 6,0 dia 2 angka penting. Sampai di sini dulu anak ibu. Apabila ada yang kurang paham, boleh ditanya pada ibu, baik hari ini maupun hari-hari berikutnya. Ibu akan jawab pertanyaan kalian. Dan untuk minggu selanjutnya kita lanjutkan dengan notasi ilmiah atau penulisan bilangan bentuk baku. Terima kasih. Semoga anak ibu dapat memahaminya. Salam sukses dari ibu.